Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Oktaviani dari kelas 11 IPA 3 akan menjelaskan tentang peristiwa Rengas Dengklok. Pada 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom meluluhlantahkan kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Kehancuran dua kota ini mengakibatkan kelumpuhan kondisi politik dan ekonomi Jepang. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Kaisar Hirohito tampil di radio nasional Jepang pertama kalinya, mengumumkan Jepang menyerah. Saat para pejuang, terutama kaum muda yang melancarkan gerakan bawah tanah, mengetahui berita penyerahan Jepang, saat itu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat sedang berada di Dalat, Vietnam. Pada tanggal 12 Agustus 1945, mereka bertemu Marsekal Hisaichi Terauchi. Terauchi adalah pemimpin militer tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara dan sekaligus anak sulung Perdana Menteri Jepang, Terauchi Masatake. Pada tanggal 14 Agustus 1945, rombongan dari Vietnam sore hari tiba di Indonesia. Mengetahui berita penyerahan Jepang itu, para pemuda mendesak para tokoh senior untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sultan Syahrir yang merupakan tokoh pemuda yang aktif dalam gerakan bawah tanah telah mengetahui berita penyerahan Jepang kepada sekutu dari siaran radio. Ia segera menemui Muhammad Hatta di kediamannya. Syahrir mendesak agar Soekarno dan Muhammad Hatta segera memerdekakan Indonesia. Kira-kira pukul 2 siang, Syahrir berhasil menemui Bung Hatta yang baru saja datang dari Dalat, Saigon. Syahrir menyampaikan informasi tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu, agar Soekarno dan Muhammad Hatta mau menyatakan kemerdekaannya. Namun, Hatta tidak bersedia dan akan membicarakan dengan Bung Karno. Oleh karena itu, Bung Hatta dan Syahrir pergi ke kediaman Bung Karno. Syahrir menyampaikan hal yang sama saat bertemu Muhammad Hatta, agar Bung Karno dan Bung Hatta mau memerdekakan Indonesia karena Jepang telah menyerah. Tetapi Bung Karno belum bersedia sambil mencari kebenaran berita tentang menyerahnya Jepang pada sekutu. Malam harinya, para pemuda dari kelompok Menteng 31 antara lain Khairul Saleh, Johar Noor, Abu Bakar Lubis, Armansyah, dan Subadio Sastro Satomo berkumpul di belakang Eichmann Institute. Kali ini Wikana turut serta bersama Aidit, mereka kembali membahas rencana kemerdekaan Indonesia. Sekitar pukul 9:30 malam, para pemuda yang dipimpin Wikana datang ke rumah Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Para pemuda mendesak agar proklamasi malam ini dapat dilaksanakan paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Para pemuda gagal memaksa Soekarno dan golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Para pemuda kemudian meninggalkan rumah di kediaman Bung Karno. Bung Karno kemudian meminta Bung Hatta untuk mengundang para anggota PPKI pada pagi tanggal 16 Agustus 1945 untuk rapat membahas keadaan terakhir Indonesia dan persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Para pemuda mengadakan pertemuan di Jalan Cikini 71 Jakarta. Para pemuda yang hadir antara lain Sukarni, Wikana, Yusuf Kanto, Khairul Saleh, dan Sodanco Singgih. Mereka sepakat untuk membawa Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota. Tujuannya agar kedua tokoh ini jauh dari pengaruh Jepang dan bersedia memproklamasikan kemerdekaan. Para pemuda yang juga sepakat menunjuk Sodanco Singgih untuk memimpin pelaksanaan rencana tersebut. Untuk melaksanakan tugas, Singgih mendapat pinjaman beberapa perlengkapan dari markas peta di Jagamonyet. Waktu itu yang piket di markas peta adalah Latif Hendra Diningrat. 16 Agustus sekitar pukul 4 pagi, rombongan Soekarno, Muhammad Hatta, dan para pemuda menuju ke daerah Kawedanan Rengas Dengklok. Sehari di Rengas Dengklok, para pemuda ternyata gagal memaksa Soekarno untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia lepas dari campur tangan Jepang. Namun, ada gelagat yang ditangkap oleh Singgih bahwa Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kalau sudah kembali ke Jakarta. Melihat tanda-tanda bahwa Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, maka sekitar pukul 10, bendera merah putih dikibarkan di halaman Kawedanan Rengas Dengklok. Jakarta berada dalam keadaan tegang karena tanggal 16 Agustus 1945 seharusnya diadakan pertemuan PPKI. Tetapi Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ada di tempat. Ahmad Suparjo segera mencari kedua tokoh tersebut.
Akhirnya, setelah terjadi kesepakatan dengan Wikana, Ahmad Subarjo ditunjukkan dan diantarkan ke Rengas Dengklok oleh Yusuf Kamto. Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok pukul 5:30 sore untuk menjemput Soekarno dan rombongan. Namun, kecurigaan para pemuda terhadap Ahmad Subarjo pun masih terjadi. Apakah kalau Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, proklamasi kemerdekaan akan bisa terlaksana? Terjadilah dialog antara Subeno selaku Komandan Peta Rengas Dengklok dan Ahmad Subarjo. Dengan jaminan itu, maka Sodanco Subeno mewakili para pemuda mengizinkan Subarjo untuk bertemu dan membawa pulang bersama Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan rombongan ke Jakarta. Soekarno dan rombongan kembali ke Jakarta. Dengan demikian berakhirlah peristiwa Rengas Dengklok. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.